informasi dari dari radio, kemudian ada juga dari teman-temannya, disampaikan pada teman-teman sesama petani. Yang kedua itu pergeseran musim. Di sini 100% petani yang diwawancara itu menyatakan bahwa ada pergeseran musim, di mana perubahan iklim menurut petani menyebabkan kemarau semakin panjang. Dia merasakan pada musim kemarau itu sangat panjang. Kemudian yang dulunya dia menganggap pada bulan tertentu itu, saya lupa bulannya itu Oktober sampai Mei. Setiap bulan itu dia menganggap bahwa itu musim hujan dan kemarau bulan Juni sampai September. Tetapi pada kenyataannya dia bergeser menjadi yang dulunya 4 bulan musim kemarau, hanya menjadi 6 bulan musim kemaraunya. Jadi semakin bertambah musim kemaraunya. Kemudian ketiga, peningkatan suhu dan kecepatan angin. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi fisik faktual yang dirasakan petani, di mana dia merasakan dampak pada saat di musim dalam keadaan dingin sekali. Pada saat suhu naik, maka dia merasakan suhu atau panas yang ekstrim. Kemudian yang keempat itu dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Petani yang menyatakan bahwa perubahan iklim yang menyebabkan kegagalan panennya itu 36%, dan yang menyatakan bahwa menurunnya hasil produksi atau panennya itu adalah sekitar 38%. Kesimpulan yang kami dapatkan di dalam jurnal itu adalah: pertama, semakin banyak modal yang digunakan, maka semakin tinggi pula hasil produksi pertanian. Selanjutnya, semakin luas lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, maka hasil produksinya juga semakin banyak. Yang ketiga, lahan yang teridentifikasi sebagai lahan rawan kekeringan berpotensi menurunkan produksi pertanian. Yang keempat, pemerintah diharapkan dapat membantu pengembangan usaha tani padi, misalnya memperlancar sistem pendistribusian pupuk agar tidak terciptanya kelangkaan petani yang tinggal di daerah rawan kekeringan. Harus meningkatkan strategi adaptasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat perubahan iklim. Ini ada beberapa adaptasi yang seharusnya dia lakukan. Di situ ada juga tertulis bahwa dia harus melakukan yang biasanya dia bergeser waktu untuk penanaman karena adanya musim kemarau yang tidak jelas tersebut. Kemudian yang di sini, mohon maaf karena saya cuma mengambil dari jurnal itu, makanya saya menganggap di sini semakin banyak modal yang digunakan, maka semakin tinggi pula hasil produksi pertanian. Di sini saya melihat karena modal semakin modalnya tinggi, tetapi tidak ada kelihatan di dalam bahwa yang modal tersebut itu untuk apa. Saya menganggap karena di sini kan rawan kekeringan, jadi kemungkinan karena pikiran saya bahwa kering sekali, bisa jadi di sekitar sungai, di sekitar situ ada mungkin sungai yang dia pakai alat untuk menarik air dari sungai untuk mengairi persawahannya. Tapi ini hanya persepsi saya saja, karena saya menganggap dari segi apanya ya sampai ini mungkin Ibu nanti bisa jelaskan, tapi tidak terlalu jelas di sini. Kemudian saya sampaikan terkait dengan di Sulawesi Selatan itu emisi gas rumah kaca sebenarnya penurunan untuk tahun 2000 sampai 2020 sebenarnya janjinya itu maksudnya yang dimasukkan sebagai target untuk penurunan emisi gas rumah kaca itu sekitar 22,4%, tetapi hanya sekarang baru sampai sekitar 5% yang diturunkan, berarti masih ada kekurangan 17, sekian barangkali, dan itu pun sebenarnya belum tercapai. Sedangkan
pada tahun 2016 itu sudah ada lagi persetujuan Paris Agreement kemarin itu nomor 16 itu ditargetkan lagi pada sampai 2030. Tapi 2030 itu ditingkatkan lagi, yang kemarin untuk nasional 26% targetnya naik lagi menjadi 29%, hanya tambahan informasi barangkali. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi serupa dengan yang kita bahas minggu lalu, beberapa itu yang membahas juga tentang pertanian, bahwa memang petani membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi akibat adanya perubahan iklim. Karena memburu target produksi, apakah misalnya mungkin menambah pupuk, kemudian atau mungkin selama ini kita lihat di sawah itu, di sungai-sungai banyak petani yang memompa itu kan biaya produksi itu, karena selama ini mungkin pengaliran air dari irigasi langsung tidak perlu ada biaya, tapi karena ada kelemahan itu sehingga diperlukan ada biaya produksi. Ini yang dia bilang, semakin banyak modal yang digunakan semakin tinggi pula hasil produksi pertanian. Ini sebenarnya terkait dengan jurnal yang dibahas sama Ibu Andi, bahwa akibat adanya perubahan iklim, mereka petani itu membutuhkan modal yang lebih tinggi. Kemudian semakin luas lahan, ya lahan yang teridentifikasi, ini lahan teridentifikasi sebagai lahan rawan kekeringan. Ini dengan pengetahuan ini, petani itu sudah bisa mengantisipasi bahwa di sini ini sistemnya harus bagaimana, atau pola tanam di daerah rawan kekeringan itu bagaimana. Tanda hujan. Ya, karena ada tanda hujan. Ada sistem kemarin, ada yang masuk S3 itu yang mengambil di daerah Jeneponto, itu memang karena daerah Jeneponto Patakalar ya. Dia memang melakukan memberikan program pemberdayaan ke masyarakat itu dengan membuat imbuhan. Jadi dia buat lubang seperti misalnya biopori, ada tekniknya untuk menyimpan air di bawah tanah. Nah itu dengan program itu diharapkan bahwa dampak perubahan iklim terhadap kekeringan itu tidak begitu besar. Jadi itu salah satu langkah adaptasi. Oke, barangkali kita bisa lanjut ke Pak Niko barangkali Pak. Silakan Pak Niko. Langsung melarikan diri. Kalau siapa siap toh juga? Pak Niko dulu barangkali.